Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan materi kita setelah keamanan sistem kemarin. Kita akan lanjut ke toleransi kesalahan. Kesalahan di sini bisa error ya, error, failure. Ada yang tahu ketika membaca ini toleransi kesalahan, apa yang kepikiran? Ada yang bersalah dimaafin gitu ya. Misalnya ada mahasiswa yang datangnya telat, kasih toleransi, itu bukan. Ini ngomongin sistem ya, sistem. Atau mungkin bahasa Jambinya pernah dengar mungkin. Fault tolerance. Pernah dengar? Fault tolerance? Bukan orang Jambi berarti. Oke. Jadi fault di sini ya, ini fault kesalahan ya. Fault di sini bisa berupa error atau failure. Failure itu eh, kegagalan ya, kegagalan. Baik itu dalam bentuk secara data, baik itu secara logik ataupun secara fisik ya. Jadi kalau toleransi kesalahan itu justru maknanya adalah bagaimana caranya menyembunyikan kesalahan atau failure. Failure itu jangan sampai nampak. Paham enggak maksudnya? Jadi toleransi kesalahan itu justru tujuannya adalah menyembunyikan failure, menyembunyikan error. Dari siapa? Dari user, dari end user, pengguna ya. Contohnya gini. Kalian lagi asik pakai Facebook. Update status lah dan sebagainya lah, atau lagi scroll atau nonton video di Facebook ya. Terus pada saat itu ada server Facebook yang sedang terbakar. Tapi kalian menggunakan aplikasi Facebook itu nggak kerasa, masih tetap hidup. Ya, masih tetap hidup, masih tetap jalan, bisa ngupdate status, bisa lihat profil orang, ya, dan seterusnya. Masih tetap jalan, meskipun sebenarnya saat itu server Facebook sedang terbakar. Ya. Nah, itu yang disebut dengan fault tolerance. Kesalahan seperti itu, failure atau kegagalan seperti itu, bagaimana supaya pengguna itu tidak perlu tahu, nggak sampai tahu. Kalian pernah ke ATM? Pernah lah ya. Pernah ada ke ATM ngelihat ATM-nya tidak bisa dipakai. Ada tulisan maaf ATM sedang tidak bisa digunakan. Apakah di sana ditulis maaf ATM ini sedang error, errornya ini loh? Nggak pernah kan? Ya, jadi dari pengguna itu disembunyikan. Penyembunyian kesalahan atau penyembunyian kegagalan yang terjadi di sistem itu disebut dengan fault tolerance atau toleransi kesalahan. Ya, ada tiga macam. Kita mulai dari sini. Sistem dikatakan fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi teknisnya. Jadi misalnya ada sebuah sistem yang awalnya kalkulator ya. Kalian ketik 5 kali 5, terus ketik sama dengan munculnya apa? 25. Ya. Kapan sistem tersebut dikatakan failure? Salah satu contohnya adalah ketika kalian ketik 5 kali 5,
itu yang munculnya bisa jadi 100. Itu sudah bisa disebut kegagalan sistem, failure. Ya, di mana failure-nya? Logik, secara logik. Masa 5 kali 5 hasilnya 100? Harusnya 5 kali 5 hasilnya 25. Atau kadang-kadang malah diketik 5 kali 5 gak muncul apa-apa, gak ada respon. Dia cuma bisa ngasih input saja. Kita bisa ngasih input tapi gak ada respon sama sekali. Nah, itu sistem failure. Gak tahu di belakangnya apa, kejadiannya apa sehingga kalkulator tersebut tidak bisa memunculkan hasilnya. Ya, bisa juga failure-nya berada di dalam sistem komputer, hardware-nya, bisa di prosesornya, memorinya, input output device-nya, kabel, atau di software-nya. Ya. Nah, kesalahan atau kegagalan itu ada 3 macam, ada transient, intermittent, ada permanen. Kita lihat satu persatu. Yang disebut dengan kesalahan transient itu kegagalannya itu muncul cuma sekali saja. Habis itu ketika dicoba lagi hal yang sama nggak muncul lagi. Ya, ini pernah kejadian juga di e-learning, ada mahasiswa, Pak ada error. Di screenshot dikasih ke saya. Saya tanya, ini kelas apa, mata kuliahnya apa? Saya cobain. Dia bilang lagi mengakses ngebuka UTS kalau nggak salah. Lagi ngebuka UTS, saya cobain hal yang sama, saya buka UTS-nya, nggak muncul apa-apa, nggak muncul error yang seperti yang dikasih di screenshot oleh si mahasiswa. Saya bilang, coba diulangi lagi, coba dites lagi. Ternyata setelah di refresh, benar nggak muncul lagi errornya. Pak, berarti benar sendiri ya? Bukan benar sendiri. Bisa jadi kalau seperti e-learning itu kan komunikasinya client server ya. Tahu ya? Client server. Ketika kalian buka halaman e-learning, itu kan kalian ngedownload file-file seperti CSS-nya, HTML-nya, ada JavaScript-nya. Kalau misalnya file yang di-download ini nggak lengkap, kadang-kadang tuh masih loading tuh, masih muter-muter, tapi tombolnya sudah muncul, ya, tampilannya sudah muncul, tapi dia masih muter. Tahu ya maksudnya muter? Iya, dia itu masih sebenarnya sedang proses download. Biasanya kejadian itu karena permasalahan koneksi atau koneksi yang lambat. Nggak sabaran, langsung ngeklik tombol. Padahal resource-nya belum selesai di-download semua. Ketika diklik tombol, muncullah error. Kenapa errornya bisa muncul? Ya karena tadi resource-nya belum selesai di-download. Ya, makanya kalau kayak seperti web base itu yang komunikasi antara klien dengan server itu harus sabar. Ya, kalau misalnya koneksinya lambat. Kadang-kadang juga kalian pernah transaksi belanja online? Pernah lah ya. Kadang-kadang misalnya mau bikin pembayaran malah munculnya terjadi kegagalan. Ya kan? Itu biasanya terjadinya karena komunikasinya gagal. Diulangi lagi itu nggak akan muncul lagi biasanya. Ya. Nah, kalau yang kegagalan seperti itu ketika diulang dia nggak muncul lagi, itu disebut transient. Kategorinya masuk ke transient. Kalau intermittent ini biasanya kadang muncul, kadang hilang. Kadang muncul lagi, kadang hilang lagi. Ya. Contohnya itu karena konektor yang longgar misalnya. Taruhlah radio mobil. Lagi di jalan di awal-awal jalan masih hidup radionya. Setelah masuk lubang mati radionya. Ya. Atau pernah lihat orang ngegeprak TV. Ya, digeprak hidup. Paham nggak maksudnya? Nah, itu kemungkinan adalah kejadian yang disebut dengan intermittent. Ya, kemungkinan ada yang longgar lah kayak gitu. Tunggu digeprak gitu baru dia bagus gitu ya.
Apa ada yang kurang pas dan segala macam, pas digeprak dia jadi pas gitu kan. Makanya dia jadi bagus munculnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kesalahan permanen. Kalau yang disebut dengan permanen ini ciri-cirinya gampang. Itu harus diganti, perlu penggantian komponen atau perlu upgrade versi kalau di software. Ya, itu termasuk kegagalan permanen. Contohnya server kebakar. Kira-kira server kebakar bisa dibenerin enggak? Harus diganti. Hard disk kebakar, prosesor kebakar. Wah, ini saya yakin nih, saya bisa benerinnya prosesor ini. Sudah mutung prosesor, mau dibenerin. Gimana ceritanya? Hard disk sudah bad sector, sudah lecet-lecet. Nampak tuh goresannya di piringannya tuh. Wah, ini bisa lah, ini ditambal. Gak mungkin, ya. Itu termasuk kegagalan permanen, harus di replace dengan yang baru. Ya, itu ciri-ciri kalau yang permanen. Nah, tujuan di dalam sistem terdistribusi, tujuan dari fault tolerance ini adalah menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi secara benar meskipun fault terjadi. Seperti yang saya contohin Facebook tadi. Meskipun servernya kebakaran, dia tetap bisa. Nah, itu sistem yang keren. Ya. Ini kemarin terjadi kebakaran di data center di Kuningan. Saya termasuk jadi korban. Bukan korban kebakaran ya, bukan. Saya punya sewa private server di sana. Karena kebakaran, akhirnya servis yang saya sediakan ke klien saya itu akhirnya mati. Saya diteleponin terus, ini kenapa websitenya mati? Ini kenapa websitenya mati? Ya saya kirimin beritanya. Data center di Kuningan itu lagi kebakar. Bukan cuma data centernya saja. Kalau data center itu masih ada backup. Yang jadi masalah adalah core networknya juga ikut kebakar. Ya, kalau kalian pernah bikin atau hosting web di rumah web, itu pasti kena rumah web. Ya, itu pasti kena, pasti nggak web-web kalian pasti nggak bisa diakses. Saya termasuk korban. Ya. Nah, itu seharusnya tidak terjadi seperti itu. Meskipun terjadi data centernya kebakar, servernya kebakar, nggak peduli. Pokoknya si pengguna, bagaimana caranya si pengguna bisa tetap terus mengakses sistem. Macam mana caranya? Data center kebakaran nih, ya servernya kebakar. Macam mana caranya biar ini tetap si pengguna itu tetap bisa mengakses aplikasi? Kira-kira macam mana? Kayak mana caranya? Server cadangan. Ya. Jadi ketika terjadi failure di satu server, itu yang awalnya si klien ini aksesnya ke server primary, server utama, itu langsung dialihkan ke server cadangan. Jadi meskipun ini kebakar, hancur lebur, tidak masalah, sistem masih tetap bisa berjalan karena ada server backup. Makanya jarak antara server backup dengan primary server dengan backup server itu jaraknya harus jauh, nggak boleh deket-deketan. Ya, misalnya di sini ruangan server utama, server backupnya di sebelah, nggak boleh kayak gitu. Kalau di sini kebakar, sangat mungkin server backupnya juga akan kebakar dalam satu gedung soalnya, ya kan? Kalau yang rumah web itu dia data centernya ada di Yogyakarta, server backupnya ada di Yogyakarta, server primary-nya ada di Jakarta, ya. Nah kemarin itu kejadian itu hanya karena core networknya ikut kebakar saja. Sebenarnya itu bisa live langsung, nggak ada gangguan sama sekali, ya. Jadi ketika itu terbakar, dia langsung pindah, diarahin ke server yang Jogja. Ini mirror ya, sifatnya mirror. Benar-benar harus sama isinya.
antara primary dengan backup server. Biar datanya tetap, ya nggak mungkin kan lagi ini main Facebook misalnya, kalian 2 bulan yang lalu ganti nama Facebook, awalnya namanya Yofi, sudah diganti jadi Yofi Pratama misalnya. Ketika lagi main Facebook, tiba-tiba namanya berubah jadi Yofi, kok balik lagi? Oh, berarti server backupnya ini nggak melakukan mirror dari server utama. Artinya datanya masih data yang lama yang dipakai, kayak gitu, ya. Oke. Nah, di dalam sistem terdistribusi, keandalan sistem itu sangat sangat penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam sistem terdistribusi itu komponennya itu bisa lebih dari satu. Satu aplikasi bisa jadi 3 server bersama-sama. Satu aplikasi. Ya. Kalau seandainya di sini terjadi failure, di sini harus tetap bisa jalan. Kayak gitu. Misalnya di sini ngerjain proses 1 2 3. Di sini 4 5 6. Di sini 7 8 9. Ketika di sini jadi failure, dibagi-bagilah ini 1 2 3 ini. Bisa jadi ini 1 2-nya di sini, 3-nya di sini. Kayak gitu. Langsung dibagi-bagi. Biar prosesnya 9-9-nya tetap bisa jalan. Kayak gitu. Penting, sangat penting di dalam sistem terdistribusi. Fault atau kesalahan itu dapat dibedakan menjadi dua, ada fail silent fault atau Byzantine fault. Dua-duanya ini masih masih fault ya. Yang pertama, fail silent itu sistem berhenti dan tidak memberikan respon. Contohnya kalkulator tadi, kalian masukin 5 kali 5, ketik sama dengan tidak muncul apa-apa, nggak ngerespon. Ketik masih bisa diketik, masih bisa diklik, ya. Tapi ketika dipencet sama dengan itu nggak ngerespon apa-apa, nggak ada hasilnya. Itu termasuk ke file silent. Kalau yang Byzantine fault, sistem terus bekerja, dia masih ngasih respon. 5 kali 5 pencet sama dengan ada hasilnya. Tapi hasilnya bukan 25, hasilnya 100. Itu termasuk Byzantine fault, ya. Nah, penggunaan redundansi ini juga sangat penting di dalam sistem terdistribusi. Kalau di dalam database udah belajar ya basis data? Halo? Basis data udah belajar? Ada istilahnya redundansi data. Data yang redundan. Maksudnya apa? Ini bagus atau buruk dalam basis data? Bagus atau buruk? Ini ada tabel mahasiswa, ada ID-nya, ada NIM, terus ada tabel prodi, ada ID prodi, ada ini primary key ya, ada nama prodi. Mahasiswa ada prodinya nggak? Kalian prodinya apa? Berarti di mahasiswa ini ada ID prodi, nama prodi. Kira-kira kalau arsitektur database yang seperti ini memungkinkan nggak terjadinya redundansi data? Ada 2 tabel nih, tabel mahasiswa sama tabel prodi. Ada redundansi nggak di sini? Ayo, basis data semester, basis data semester berapa? Semester 3.
Baru setahun yang lalu. Belajar kan? Redundansi. Misalnya nih ada data ID-nya nih satu, NIM-nya 80, 20 sekian 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 sekian. ID prodinya satu, nama prodinya TI. TI. Di sini ID prodisnya satu, nama prodinya TI. Ada juga dua SK. ID prodinya 3 SI dan seterusnya. Nah, ini ada mahasiswa ID-nya satu, NIM-nya 80 20 sekian sekian sekian, ID prodinya satu, nama prodinya TI. Kira-kira ada redundansi nggak? Nggak ada. Berarti udah bagus nih. TI. Hah? Nggak ada redundansi. Yakin? Ada redundansi di sini. Di mananya? Ada, redundansinya ada. Ada yang bisa ngasih pendapat? Yang mana? I- yang mana? Yang ini? Ya, ini tabel sebenarnya. ID prodi, nama prodi. Ini tabel ya. Cuman saya bikinnya aja agak beda. ID-nya satu, nama prodinya TI. Baris kedua, ID prodinya 2, SK dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini ada tabel mahasiswa, ada ID mahasiswa, ada NIM, ada ID prodi, ada nama prodi. Nih. Nah, ada dua tabel. Sini ID 1, NIM-nya 80, 20 sekian 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 sekian, ID prodinya 1, nama prodinya TI. Yang ini, tidak perlu ada di mahasiswa. Dua-duanya. Nama prodinya harusnya nggak di mahasiswa. Berarti ini dihapus. Ini ya. Alasannya? Iya, ini yang disebut dengan redundansi. Di basis data ada namanya primary key ya. Untuk menyematkan prodi ke mahasiswa, cukup primary key dari tabel prodi saja. ID prodi. Di sini kita jadiin foreign key. Nama prodi nggak perlu lagi kita taruh, ya kan? Karena ini beresiko. Kalau seandainya saya mengganti nama prodi di sini yang ID-nya satu itu saya ganti jadi informatika misalnya, nggak pakai teknik lagi, langsung informatika saja. Saya lupa
untuk mengganti di tabel mahasiswa, sama-sama nih nama prodi. Nah, itu kan terjadi redundansi. Seharusnya nama prodi itu nggak perlu ditaruh di tabel mahasiswa. Sebenarnya sah-sah saja, nggak akan ada error, ya. Secara ini nggak akan ada syntax error, nggak akan ada. Cuma jadinya logic error nanti. Bisa jadi kalian ketika nampilin data mahasiswa ngambil nama prodinya dari sini. Padahal nama prodi sebenarnya tabel masternya itu ada di sini. Ketika ini diubah, di sini lupa diubah, harusnya munculnya informatika, dia munculnya masih TI karena di sini nama prodinya lupa di-update. Atau misalnya mau mengupdate di sini TI, di sini harus diupdate juga. Di sini jadi informatika, di sini harus jadi informatika. Kayak gitu. Nah, itu yang tidak perlu sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau mengubah informatika, ya tidak masalah, ubah saja. Si mahasiswa yang ditaruh di sini cuman ID prodi. Pak, kalau mau tahu mahasiswa ini nama prodinya apa, tinggal pakai apa? Join, query join. Ingat nggak? Select bintang from mahasiswa join prodi on mahasiswa.id prodi sama dengan prodi.id prodi. Selesai ini. Dapatlah data nama prodi. Kayak gitu, ya. Nah, kalau di basis data dia buruk, tidak dibutuhkan. Justru kalau di sistem terdistribusi atau untuk fault tolerance itu dibutuhkan redundansi. Memang sengaja dilakukan penambahan. Kalau di sini ada penambahan yang tidak perlu, ya. Harusnya nama prodi nggak perlu ditaruh di mahasiswa. Nah, itu di basis data. Tapi kalau di dalam di dalam sistem terdistribusi sangat diperlukan redundansi. Apa saja redundansi yang harus dilakukan? Information redundancy, time redundancy, dan physical redundancy. Saya jelasin satu persatu. Information redundancy itu sengaja menambahkan data. Sengaja menambahkan data. Misal, saya mau ngirim huruf A, tapi yang nyampe malah huruf B. Artinya di tengah-tengah perjalanan ada yang mengubah, ya kan? Saya mau ngirim bit 1011, tapi kok yang nyampe di sini 1101. Ada 2 bit yang berubah, ya kan? Nah, perlu dilakukan namanya information redundancy. Ini harus ditambah bit. Tujuannya untuk apa? Untuk memeriksa kalau ada error. Contohnya ini menggunakan Hamming code. Misal nih 1011. Saya tambahin, ini data, ini bagian data. Harus ditambahin 101 misalnya. Ada bit yang sengaja ditambahkan yang tujuannya ini namanya parity bit. Sengaja ditambahkan yang tujuannya untuk memastikan data yang sampai ke sini ke penerima itu tetap sama. Ini data, ini parity bitnya. Jadi yang awalnya kalau misalnya mau ngirim 4 bit, akhirnya harus jadi ngirimnya 7 bit. Kalau kayak gini kan bisa dipastikan nih. Oh, ternyata yang ini sama. Kalaupun nanti ketika dikirim di sini nyampenya 1101 parity bit ini bisa dipakai untuk memeriksa ke data ini. Atau di 77 bitnya ada nggak perubahan. Nah, itu menggunakan Hamming code. Nanti di bagian akhir saya jelasin. Kemudian ada time redundancy. Time redundancy ini dipakai untuk
Pengulangan. Sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulang lagi. Contohnya ya, contoh ketika kalian melakukan request nih. Ajax. Tahu Ajax nggak ya? Nggak tahu ya. Apa ya contohnya ya? Eh, ya saya gambarin aja ya Ajax itu. Jadi ketika saya mau merequest, ini ada di klien, ini ada server. Ketika saya mau request, saya mau ambil nama, saya mau ngambil data nama mahasiswa dari server menggunakan Ajax. Nah, API kemarin lah, API kemarin ya, API kemarin itu kan kita maksudnya via URL. Ketika kita merequest, itu kan kita minta ke server data ya, minta ke server, terus nanti dibalikin sama servernya. Nah itu kadang-kadang yang dibalikin statusnya belum tentu selalu sukses. Kadang-kadang yang kita request itu dia gagal. Dia ngebalikin status 500, bisa jadi 400. Kalau 200 ini sukses. Kalau 400 berarti ini gagal. Nah kita bisa melakukan requestnya dibikin berulang. Kita kasih limit untuk request nama mahasiswa, kita bikin dia 5 kali maksimal melakukan request. Kalau terjadi kegagalan, request pertama mendapatkan nama mahasiswa, dapat statusnya 400, masih gagal. Kita lakukan lagi, ulang lagi. Request yang kedua, masih gagal, statusnya 400, sudah 2 kali gagal. Ketiga, keempat, kelima, kalau misalnya masih gagal, berarti ini sedang terjadi failure yang permanen. Tapi kalau seandainya sekali, 2 kali, 3 kali, pas keempat kali kita request, dia bisa mendapatkan data. Nah, itulah tujuan dari time redundancy. Sengaja dilakukan pengulangan untuk menanggulangi error yang terjadi kalau yang modelnya transient atau intermittent. Ya, bisa jadi ini request pertama bisa jadi statusnya 400 gagal. Kita cobain request yang kedua. Oh, rupanya berhasil dapat datanya. Kemudian ada namanya physical redundancy. Ini perlu penambahan perangkat ekstra. Ada 2 macam, ada active replication, ada primary backup. Kalau active replication ini dari sisi logik. Ini saya jelasin. Misalnya anggaplah saya mau ngirim data dari A ke B, dari B ke C. Dengan active replication, kita membuat replikasi ABC ini, komunikasi ABC, kita bikin replikasi. Ini contohnya. Ini replikasi pertama, ada 3 replikasi yang dibikin. Replikasi ketiga, A1, A2, A3. Nah, di active replication ada istilahnya voter. Tujuannya apa? Memastikan sistem ini masih berjalan dengan baik atau tidak. Kayak gitu. Ya. Misalnya nih, masing-masing voter itu akan menerima 3 input. Benar nggak? Nih, V1 dia menerima input dari A1, A2 dan A3. Begitu juga V2 menerima input dari A1, A2 dan A3. V3 A1, A2 dan A3. Nah, dia akan membandingkan. Oh, di sini inputnya 3, di sini 3, di sini 3. Kalau seandainya dia jumlahnya sama, mereka akan compare V1, V2, V3. Kalau seandainya hasilnya sama, jumlahnya sama, berarti ini sistem baik-baik saja. Nggak ada masalah. Ya. Ataupun kalau misalnya ini A2-nya terjadi fail, kalau misalnya A2-nya terjadi fail, ini nggak ngirim, ini nggak ngirim, ini nggak ngirim. Berarti V1 dia cuma dapat inputan berapa?
2. V2 2 juga. V3 2 juga. Dibandingkan tiga-tiganya, nah ini masih sama. Berarti tidak ada masalah. Artinya kegagalan yang terjadi di A2 ini tidak berpengaruh secara keseluruhan sistem. Ini masih aman-aman saja, ya. Kemudian ada namanya primary backup, seperti yang sudah saya jelasin di awal tadi. Ketika client request ke primary server, kalau misalnya primary servernya masih up, masih work, masih bekerja, ya kita komunikasinya dengan primary. Tapi ketika kita request ternyata yang server primary-nya down, itu akan langsung dilempar ke server backup. Jadi memang harus ada penambahan perangkat. Ya, jadi komunikasinya dengan server backup. Ya. Nah, kemudian ada ini kriteria nilai dari sebuah sistem terdistribusi. Sistem itu dia baik atau tidaknya melakukan fault tolerance itu dilihat dari tiga ini: availability, integrity, dan confidentiality. Dari tiga ini, ya. Yang pertama availability. Seberapa hebatnya dia, meskipun terjadi failure, sistemnya tetap available, tetap bisa diakses. Ya, kalau seandainya terjadi failure, dia masih tetap bisa diakses, berarti ini bagus availability-nya. Ya, sistem terdistribusi itu butuh ketiga-tiganya bernilai bagus. Makanya sistem distributed system itu mahal, secara infrastruktur dia mahal, cost-nya tinggi. Ya. Kalau integrity itu keutuhan data. Datanya masih otentik nggak? Masih lengkap nggak? Masih akurat nggak? Ya, itu kalau integrity. Kalau confidentiality ini untuk melindungi kerahasiaan. Biasanya yang digunakan adalah kriptografi. Ya, sehingga komunikasi antara sistem di dalam sistem terdistribusi tersebut dia aman, kerahasiaannya terjaga, terjamin, gitu ya. Nah, kalau tiga-tiganya ini bernilai bagus, maka fault tolerance-nya itu sudah bagus. Ya, dilihat dari tiga ini. Nah, kemudian ada akses kontrol, ini untuk pembatasan hak ke pengguna resource ke dalam sistem. Ada tiga macam kontrol akses, ada physical control, ada logical control, ada access control. Physical control ini untuk pembatasan akses ke node jaringan, pengkabelan jaringan dan sebagainya secara fisik. Misalnya akses ke ruang server. Akses ke ruang server itu diatur juga. Siapa saja yang boleh masuk ke ruang server. Siapa saja yang megang kunci ruang server. Itu secara fisik. Kabel misalnya harus dilindungi, ya, atau misalnya radio. Kabel-kabel itu harus nggak boleh kena hujan. Nah, itu secara physical control. Atau bagaimana caranya kabel tersebut tidak tergapai dengan tangan. Bagaimana kabel tersebut biar tidak gampang putus. Ya, misalnya kabel fiber optik itu harus ditaruhnya di mana biar nggak gampang diputusin orang misalnya. Ya, atau secara nggak sengaja lah. Kadang kan kalau bikin paret tuh galian-galian gitu ya, itu sangat mungkin tuh kabel fiber optiknya itu biasanya kena. Ya, nah itu letaknya di physical control. Kalau logical control itu berdasarkan akses control list. Mahasiswa login, ya login ke akun mahasiswa. Dosen login ke akun dosen. Secara logik itu dipisah-pisah berdasarkan rule-nya. Dosen bisa ngisi nilai, mahasiswa bisa nggak? Nggak bisa, cuman lihat nilai saja. Ya, nah di situ pembatasannya ada di logical control. Kemudian ada namanya access control berdasarkan identitas. Ada dua macam, authentication, ada authorization. Apa beda authentication dan authorization? Coba dibaca.
Nanti kalian tarik kesimpulan bedanya autentikasi dan otorisasi. Sudah dibaca? Ini yang autentikasi. Ini authorization. Gimana? Ada yang bisa membedakan antara authorization dan authentication? Di sini ditambahin juga. Di bagian authorization ditambahin lagi authentication untuk memastikan. Ya, ada kata-kata identitas kalau diautentikasi. Identitas. Kalau diotorisasi nggak ada. Cuman hak akses saja. Lebih gampang mungkin pakai contoh. Ada yang mau kasih contoh? Ya. Contohnya seperti di learning, Il. misalkan kan ada jenis akun siswa dengan akun dosen. Ya. Akun dosen itu kan nanti dari pas kita login identifikasi ya, oh jadi dosen. Nanti dosen itu nanti diberi otorisasi, terus nanti memberikan tugas kepada mahasiswanya gitu. Oke. Kalau autentikasinya, oh, oke. Ada lagi yang lain? Siapa namanya? Jimmy Nababan. Ada lagi?
Ada lagi? Bagus ya. Login ke e-learning, itu proses loginnya itu authorization atau authentication. Beda tuh. Otentik. Kalau misalnya nih, saya kasih username dan password e-learning saya ke Jimmy. Jimmy login ke akun saya. Maka Jimmy akan diauthorize sebagai dosen. Namanya siapa? Dosennya Yofi. Dia bisa ngasih tugas, dia bisa ngasih nilai. Padahal itu bukan saya. Benar nggak? Saya kasih username dan password saya ke Jimmy. Jimmy bisa login ke akun saya. Dia bisa ngasih tugas karena Jimmy sudah diauthorize sebagai Bapak Yofi Pratama. Dikasih authorize, dia dikasih otorisasi sebagai dosen karena punya akun saya. Dia otorisasi sebagai Yofi Pratama. Padahal dia bukan Yofi Pratama. Nah, kalau autentikasi sampai memastikan benar nggak ini yang login ini Yofi Pratama. Itu kalau autentikasi. Kalau yang tadi itu baru sampai ke otorisasi. Jimmy berhasil login. Kalau saya punya username dan password akun Facebook kalian, saya login sebagai kalian. Saya punya akses nggak ke data-data kalian? Punya. Padahal saya bukan kalian. Salah nggak saya? Nggak salah. Saya punya authorize karena saya memiliki username dan password untuk bisa login ke sana. Kalau sudah berhasil login, ya udah. Pernah nggak Facebook? Misalnya kalian login lah ke Facebook adik gitu nah. Terus Facebooknya, wah ini bukan adiknya nih. Kamu nggak bisa login. Pernah nggak Facebook? Nggak pernah. Mana pernah Facebook mengidentifikasi langsung, ya kan? Pernah nggak? Kecuali kalian menambahkan 2 lapis keamanan pakai OTP. Ya, nah OTP itu termasuk autentikasi karena untuk memastikan identitas. Kalian setelah login, Facebook itu nggak peduli. Ini yang login beneran Yofi atau bukan, nggak peduli. HP saya dimainin anak saya nih, HP saya dimainin anak saya buka Facebook. Peduli nggak Facebook? Wah ini bukan Pak Yofi, langsung logout. Aplikasinya gitu nggak? Enggak. Pokoknya kalau sudah punya username password, dia bisa mengakses ke data. Itu authorization. Pokoknya kalau sudah berhasil login, maka sudah dikasih authorize. Tapi kalau autentikasi, nih saya kasih akun Mandiri M-Banking saya kasih. Nih username-nya, nih passwordnya, silakan pakai. Install lah M-Banking Mandiri. Saya kasih username dan password. Cobalah login, bisa atau tidak. Mungkin sampai ke loginnya bisa. Cuman di dalam M-Banking itu dia akan memastikan ini beneran Yofi atau enggak. Karena dia akan minta sidik jari. Iya, kalau sampai memastikan ini orangnya benar atau tidak, itu namanya autentikasi. Artinya ini benar-benar dipastikan identitasnya benar. Nah, itu sampai ke autentikasi. Kalian nih misalnya absensinya online pakai face recognition. Ya, face recognition. Ada kawan nitip absen. Ya, tolong absenin aku dong. Gitu kan? Absenin aku, masukin NIM, terus pakai foto. Kalau face recognition itu masih bisa dimanipulasi menggunakan foto face recognition-nya. Tapi sekarang udah canggih. Face recognition-nya nggak cuma seperti itu. Itu harus noleh kanan, noleh kiri, lihat atas, lihat bawah.
nggak bisa lagi pakai dimanipulasi pakai foto. Nah, udah canggih sekarang, ya. Nah, kalau autentikasi pokoknya sampai dia memastikan ini beneran nggak orangnya. Face recognition itu termasuk autentikasi karena dia bisa memastikan ini yang login ini benar-benar orangnya. Sidik jari bisa nggak saya nitip ke kalian? Saya kasih nih username dan password m-banking saya. Gimana cara kalian masukin sidik jari saya? Ya satu-satunya harus dibawa jari saya kan? Iya. Bisa Pak, saya ambil gelas Bapak itu kan ada sidik jari Bapak tuh. Saya taburin bedak, terus saya tiup, nanti dia akan berbentuk Pak, sidik jari Bapak. Terus saya pakai lakban, saya tempelin, saya angkat. Nah, nanti sidik jari Bapak akan nempel di lakban. Nah, itu saya pakai di HP Pak. Korban film. Ya, nggak ada yang pernah berhasil sampai ke manipulasi sidik jari ya, kecuali benar-benar jarinya di bawah. Ya, apalagi perangkat device itu sudah menggunakan deteksi suhu. Kalaupun dia cuma gambar, kamu taruh nggak ada suhunya. Nah, ya seperti face recognition ada bugs bisa pakai foto. Sekarang tambah yaw detection, harus ngadap kiri, harus ngadap kanan, lihat atas, lihat bawah. Jadi database-nya bukan cuma muka depan saja. Muka ngadap kiri, muka ngadap kanan, atas, bawah. Nah, itu face recognition-nya sekarang. Itu perangkat yang dipakai untuk autentikasi ya, untuk absensi. Ya. Kalau absensi pakai QR code itu belum terjamin, keautentikannya belum terjamin. Masih bisa dititik. Benar nggak? Iya. Saya aja HP saya tinggal, saya mau buka WhatsApp web, itu saya pakai TeamViewer. Dari rumah itu di remote, silakan foto QR code yang di laptop saya. Jadi foto QR code-nya dikirim. Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ya. Bisa ya bedain ya antara authorization dan authentication. Nah, yang terakhir ini accounting. Wah, seneng banget ya dengar kata-kata terakhir ya. Seneng nggak? Habis ini nanti ada Hamming code. Ya, dikit aja. Ini keluar di UAS soalnya. Hamming code. Accounting di sini bukan untuk ngitungin duit. Accounting di dalam sistem terdistribusi itu adalah istilah dari rekaman aktivitas jaringan. Kalau kalian mungkin nama filenya file log activity. Log ini ada macam-macam, ada log activity, ada error log. Semua tercatat di sini. Kapan kalian login, kapan kalian log out, ya. Error yang terjadi itu semuanya terekam. Makanya kata orang itu jejak digital itu akan terekam, ya. Memang benar-benar terekam, ya. Terekamnya di dalam log activity. Makanya hati-hati kalian menggunakan digital ya. Janganlah coba macam-macam dengan data-data digital. Ada yang coba-coba main ke deep web, janganlah. Ya. Jangan coba-coba. Berbahaya. Ya. Apa? Iya. Kalau seandainya kalian manipulasi dalam arti yang bukan manipulasi pikiran ya. Manipulasi seolah-olah kalian disuruh login dan segala macam dengan logonya kalian karena baru pertama kali, itu kan bisa dibikin fake login. Saya pernah zaman Friendster, tahu Friendster nggak sih? Nggak tahu ya? Ya ini zaman sebelum Facebook. Ini yang duluan nih, sosial media. Lebih duluan dari Facebook. Tahun 2007 atau 2008. Facebook itu 2009. Ya.
Ada Friendster. Saya di komputer kampus, saya save login Friendster itu saya taruh di halaman browser di komputer lab kampus. Jadi ketika buka browser, halaman login itu duluan yang muncul, login Friendster. Banyak saya dapat username password kawan-kawan saya. Ya, fake login. Nah, di deep web itu macam-macam isinya. Kalau ini ya jangan inilah, hati-hatilah gitu ya. Oke, ini terakhir, ini beneran terakhir. Tuh, nggak ada lagi tuh. Tuh, kan. Jadi Hamming code, saya tadi cerita di depan ketika saya mengirim huruf A, untuk memastikan bahwa yang sampai di sana itu huruf A juga, itu bisa menggunakan Hamming code. Ketika saya ngirim 1011, untuk memastikan 1011 yang sampai, itu bisa menggunakan Hamming code dengan menambahkan bit di ujungnya. 1011 misalnya 101. Ya, ini ada data, ini ada parity bit. Jadi memastikannya bisa menggunakan Hamming code. Masih ingat ini enggak? Mainan ini. 1, 2, 4, 3, 5, 6. Enggak pernah ya? Hah? Belum pernah? Wah, ini saya bisa baca pikiran kalian. Coba salah satu volunteer. Jimmy. Pikirkan angka dari 1 sampai 7. Kamu tinggal jawab aja. Di sini ada atau enggak angkanya, di sini ada atau enggak. Pikirkan angka dari 1 sampai 7. Saya enggak lihat layar. Oke. Kamu jawab. Misalnya nih, misal angka saya adalah 3. Kamu jawab urutannya kayak gini, dari sini ke sini, habis itu ke sini. Kamu jawab, misalnya angkanya 3 ya. Saya bilang di sini ada, tidak ada. Ya, saya bisa nebak angka yang dipikirin berapa. Ya, sudah? Ya, silakan. Bukan. Di sini ada atau enggak? Di sini ada atau enggak? Ada. Oke. 1 berarti. Yang ketiga 5 berarti. Gampang ya Pak ya? Gampang ya? Gampang nebaknya ya. Kita bikin sampai 15. 10, 11. Pernah nggak ini saya mainin sama kalian? Nggak pernah ya? 13, 14, 15. Nah, urutannya gini. Siapa lagi mau coba? Sekarang angkanya dari 1 sampai 15. Kalau mau sampai 64 bisa. Siapa? Nah, Bila. Pikirkan angka dari 1 sampai 15. Nah, tinggal jawab aja. Saya nggak lihat ya. Kalau kalian mungkin lihat, meriksa. Oh, di sini nggak ada, sini nggak ada. Terus nyari-nyari angka yang nggak ada di sini, yang ada di sini gitu ya. Coba bilang. Yang pertama nggak ada. Yang kedua nggak ada. Yang ketiga nggak ada. Yang keempat nggak ada juga. Masa ada semua? Ya.
Ya. Ulang, batal. Kok nggak ada semua? Oh, oke. Siapa lagi mau coba? Bilal ya, angka-angka yang lain. Ya, ya. Yang pertama nggak ada, ada. Oke, 10. Ah. Di sini nggak ada. Di sini ada. Di sini nggak ada. Di sini ada. Ya, untuk ngoloin adik. Angka 6, 6 di sini nggak ada. Di sini ada. Ingat dua. Di sini ada 4, 2 tambah 4 6. Di sini nggak ada, ya 6. Oke, nah ini gamenya aja. Ini berguna untuk di Hamming code. Di Hamming code berguna, ya. Jadi kita balik lagi ke pelajaran Hamming code ya. Misalnya saya mau ngirim 4 bit. 4 bit. Sebenarnya kalau misalnya kalian tuh logikanya harus dibalik ya. Maksudnya gini. Kalian Hamming code-nya dia berapa bit? Hamming code-nya. Kalau misalnya mau pakai 4 bit, kalau misalnya mau pakai 4 bit nih 1 2 3 4, maka data yang bisa dikirim itu ada 11. Kalau misalnya Hamming code-nya 3 bit, data yang bisa dikirim itu cuma 4. Saya contohin yang 7 bit ya. Saya mau ngirim data yang ini ya, 1011. Kok udah sepi banget ya? Belum jam 4. Ya, bentar ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin mengirim nih ya, saya hapus. Makanya tadi saya bikinnya cuma sampai 7 karena memang mau dipakainya cuma yang 7 bit. Paham nggak? Kalau misalnya yang bit yang dipakai parity bitnya, Hamming code-nya 3 bit, nih ada 3, 1, 2, 3, maka data yang akan terkirim adalah paling banyak itu 7. Makanya tadi kalau dia 4 bit, ada 4 kelompok ya. Kalau dikirim 4 bit, tadi sampai 15. Ya. Oke, saya ambil yang 3 bit. Posisi bitnya itu harus diatur. Posisi bitnya harus diatur antara data bit dengan parity bit. Ada dua istilah, ada parity. Parity saya pakai huruf P, data bit saya pakai huruf D. Parity itu posisinya harus lihat di sini. Posisi parity bit itu 1, 2, 4. Ini kalau bitnya kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi parity bit itu adanya di sini. 1, di 2, dan di 4.
posisi parity bitnya. Belum nyambung ya. Datanya, data bit itu ditaruhnya di selebihnya. Nah, parity bit posisinya harus diatur sesuai dengan ini. 1, 2, 4. Kalau misal lebih banyak lagi 8, 1, 2, 4, 8. Lebih banyak lagi kalau misalnya ini panjang ya, di 16, habis itu di 32, habis itu di 64 dan seterusnya. Posisi parity bit wajib di sana. Ya. Pak, kenapa ini harus di 1, 2, 4? Ya karena memang aturannya seperti itu. Parity bit harus ditaruh di 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Oke? Nyambung sampai di sini? Nah, selebihnya itu boleh ditaruh untuk bit-bit data. Contohnya di sini kita mau ngirim 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Kenapa ini dilangkahin, Pak? Ini nggak boleh diisi untuk data. Karena ini untuk parity. Nah, tinggal parity bit nih angkanya berapa. Untuk P1-nya dia berapa, P2-nya berapa. Ini namanya D3. Karena posisinya data di posisi ketiga. Di bit ketiga. Ini parity bit di posisi ke-4. Ini data di posisi ke-5. Ini data di posisi ke-6. Data di posisi ke-7. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari P1 itu nilainya berapa, P2 itu berapa, P4 itu berapa. Kita mulai dari P1. P1 ini kita mau lihat, mau cari nilainya berapa. Untuk mendapatkan nilai ini, itu yang dilihat adalah dari data yang lain. Untuk P1, ini 1. Sebentar ya, ini saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Ini saya hapus karena kita cuma sampai 7 ya, 7 bit. Oke. P1 itu lihatnya ke sini, 357. P1 dia datanya yang dilihat adalah data 3, data 5 dan data 7. Saya bikin di sini D3, D5 dan D7. D3 berapa? 1, D5 1, D7 1 ya. Oke, ada kesepakatan ini yang wajib kalian tentukan di awal, genap atau ganjil. Jadi kalau ketika ngirimnya disepakati genap, maka pas nerima nanti akan dipakai juga genap. Jadi sepakatin, misalnya mau genap atau ganjil. Ganjil. Oke, kita sepakati ganjil. Untuk apa Pak ganjil? Oke, kita hitung angka 1 di urutan ini. Angka satunya ada berapa? 3 itu genap atau ganjil? Kalau ganjil di sininya 0. Maksudnya gini. 0, 1, 1, 1. Ada berapa jumlah angka satunya? Ini ikut di 4 ini 1, 1, 1, 0. Ada berapa angka satunya? Ada 3. 3 itu berarti ganjil. Makanya kalau misalnya di sini dikasih 0 itu sudah tepat karena biar angka satunya jumlahnya ganjil. Kalau di sini saya bikin 1, maka jumlah angka satunya jadi genap. Oke, nyambung? Oke, kita lihat P2, berarti P1 ini nilainya 0. P2 itu nilainya berapa? Dilihat dari 367, D3, D6 dan D7. D3 1, D6 0, D7. Berarti P2 berapa? 1 atau 0? Kenapa 1? Iya, karena di sini jumlahnya masih genap. Biar dia jadi ganjil, ini dikasih 1. Jadinya 3 angka satunya. Nyambung? P4 itu nilainya berapa? Dilihat dari nih 5, D5, D6 dan D7.
D5 nilainya 1, D6 nilainya, D7 nilainya 1. Maka P4 nilainya oke. Jadi sudah bisa kita tulis di sini. P2-nya 1, P4-nya 1, P1-nya 0. Maka data 7 bit yang akan dikirim itu adalah 10 11 110. Paham? Nah, ini bisa dipakai untuk mendeteksi kalau seandainya ada yang ngerubah di tengah-tengah. Misal, case yang pertama, saya bikin 2 case. Sorry. Ingat ya ini ya, 10 11 110. Oke. Bikin di sini. Yang saya kirim 10 11 110. Anggaplah di sini ada 2 kejadian. Ketika dia sampai, ternyata datanya berubah, jadinya 11 11 110. Kasus yang kedua dia berubah jadi 10 11 111. Berubah. Artinya di tengah jalan ada yang musik sehingga berubah ketika sampai. Ini bisa dideteksi dengan Hamming code tadi. Kita bikin tabel tadi, 1 matrix tadi 2 4. Tahu nggak cara bikin matriks ini? Nggak tahu ya? Oke, saya ajarin ya. 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 belum. 3 itu berapa tambah berapa? 1 tambah 2, berarti di sini ditaruh 3. 1 tambah 2, 3, 3. 4 sudah ada, 5 itu berapa tambah berapa? 1 tambah 4, berarti ditaruh di 1 dan di 4. 6 ditaruh di, nah ini ya, 2 dan 4. 7 4 tambah 2 tambah 1, maka ditaruh di semuanya. Oke, bisa? Jadi kalau ada 8 di sini, 8 tidak mungkin lagi, harus bikin baru. Ya, kalau 9, 8 tambah 1. Ya kan? Berarti 9 ditaruh di 1 dan 8. Oke, nyambung ya? Oke. Sekarang kita mau mendeteksi kasus yang pertama dulu. Yang dikirim ini ternyata yang diterima ini. Anggaplah kita tidak tahu yang dikirimnya apa. Kan kalau kita tahu yang dikirimnya apa, kita gampang tinggal bandingin. Oh, ternyata bedanya di bit ini. Anggaplah kita tidak tahu yang dikirimnya apa, kita cuma nerima aja. Kita bisa melakukan kalkulasi dengan catatan dikasih tahu. Ketetapan yang dipakai adalah ketetapan ganjil. Tadi sepakatnya ganjil ya. Oke. Sekarang 7 bitnya adalah 11 11 110. Ini P1, P2, P ya ini ya. D3 ya. P4, D5, D6 dan D7. Sekarang kita periksa satu persatu. P1 itu nilainya 0. Kita periksa. D3, D5, D7 ya. D3, D5 dan D7. D3 berapa nilainya? 1. D5 1. D7 1. Kesepakatannya ganjil, nilai P1-nya 0. Ini benar ya? Benar. P2 itu nilainya 1. P2 itu bisa diperiksa menggunakan bit D3, D6 dan D7. D3 berapa? 1, D6 1, D7 ternyata genap. Berarti di sini ada perubahan data antara D3, D6 dan D7. Kita tandai.
kita tandai. Ya, ini artinya ada error, ada nggak sesuai. Di sini ganjil, di sini jumlahnya genap. Selanjutnya P4. P4 nilainya 1. P4 bisa diperiksa menggunakan D5, D6 dan D7. D5 1, D6 1 dan D7 1. Genap juga ya? Genap juga. Jumlah satunya ada 4. Berarti tidak sesuai, kita tandai. Dari sini sudah bisa kedeteksi bahwa data ini sudah nggak otentik lagi. Sudah terjadi perubahan. Sekarang tinggal kita mau tahu, kita mau ngedeteksi di bit mana yang terjadi perubahan, yang diubah, bit yang mana. Gimana caranya? Lihat aja yang dilingkari. 2 dengan 4, tambahin. 2 tambah 4, 6. Berarti di bit ke-6 dia dilakukan perubahan. Benar nggak? Nah, bisa ketahuan. Paham ya? Jadi dilihat aja yang mana yang error, catat angkanya, totalin aja. Maka ketahuanlah di sini bit ke-6 dia terjadi perubahan. Kalau di sininya berarti error, 1 itu error, berarti yang seharusnya adalah 0. Nyambung? Oke. Nah, nanti ini silakan dicoba di rumah. Mau di rumah apa di sini? Hah? Di sini, Be. Oke, kita bahas ya. 10111111. Pak, ini kan parity bitnya yang diubah ya. Yang di ujung. Kira-kira tetap bisa dideteksi atau tidak? Kita coba. P1, P2, D3, P4, D5, D6 dan D7. P1 nilainya 1. Ini bisa diperiksa dengan D3, D5 dan D7. D3 1, D5 1, D7. Jumlahnya berapa? Genap. Tandain. Ya, nggak sesuai. P2 nilainya 1. P2 bisa diperiksa menggunakan D3, D6 dan D7. D3 1, D6 0, D7 sesuai ya. Ganjil. P4 nilainya 1. Bisa diperiksa menggunakan D5, D6 dan D7. D5 1, D6 0, D7 1. Sesuai. Yang mana yang dilingkari? Maka sudah bisa dipastikan yang berubah adalah bit ke-1. Seharusnya ini nilainya. Oke, bisa? Ya, nanti saya kasih latihan di e-learning ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Kalau belum ada, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.